Kita akan belajar kebenaran firman Bapa Yahweh, dan kita akan membuka di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Ya. Oh, lagi cari ya. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya! Pujilah Yahweh, hai jiwaku. Aku mau memuji Yahweh selama hidupku. Aku mau bermazmur bagi Elohimku selagi aku ada. Janganlah percaya pada para penguasa, kepada anak-anak manusia, karena tidak ada keselamatan padanya. Nyawanya akan lenyap, ia akan kembali ke tanahnya. Pikirannya lenyap pada hari itu juga. Berbahagialah orang yang memiliki Elohim Yakub sebagai penolongnya. Pengharapannya pada Yahweh Elohimnya, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya, yang memegang teguh kebenaran sampai selamanya, yang melaksanakan keadilan bagi yang tertindas, yang memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Yahweh membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Yahweh mencelikkan mata orang buta. Yahweh menegakkan mereka yang telah tertunduk. Yahweh mengasihi orang-orang benar. Yahweh menjaga orang-orang asing. Dia memberikan kelegaan kepada yatim piatu dan para janda. Tetapi dia membelokkan jalan orang fasik. Yahweh akan memerintah untuk selamanya. Elohimu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Silakan duduk saudara. Di Bapa Yahweh saudara, tema khotbah pada pagi siang hari ini, mengapa orang Nasrani harus berbahagia, bergembira, berbahagia. Ya. Orang Nasrani menyadari bahwa hidupnya 100% di tangan Yahweh. Ini penting saudara, ya. Yang pasti dia harus bersukacita. Jadi kalau ditanya mengapa orang Nasrani bersukacita, jawabannya karena orang Nasrani mempunyai Elohim yang hidup. Ini luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita lihat ya, di mana 2-3 orang berkumpul, sering firman ini disampaikan, Bapa Yahweh ada karena dia hidup. Ini penting saudara. Ya. Dan saudara, ya, orang Nasrani harus bersukacita, berbahagia atau bergembira karena mereka beroleh keselamatan. Coba kita buka Habakuk 3 ayat 18. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, di sana. Ya. Namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh. Aku akan bergembira, ria di dalam Elohim keselamatanku. Jadi Yahweh itu, saudara, Tuhan kita. Dia tanduk keselamatan. Dia keselamatan, dia memberi jalan keluar bagi saudara dan saya. Kemana saudara pergi dan berkata, wah ini sudah buntu jalannya. Bapa Yahweh, panggil nama dia. Dia akan memberi keselamatan bagi saudara dan saya. Dan ayat yang ketiga dari Mazmur 146 ayat yang ketiga, coba kita baca, kita kembali ke Mazmur 146 ayat 3. Ya, dikatakan di sana, janganlah percaya kepada para penguasa, kepada anak-anak manusia, karena tidak ada keselamatan
padanya. Saudara, kita lihat di sini, saudara. Ya, banyak orang yang mempercayai penguasa. Ya, anak-anak manusia. Mereka berkata, oh, ini bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau Bapa Yahweh tidak menuntun mereka, bagaimana bisa, saudara? Sebab itu kita lihat, saudara. Ya, ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa kita dengar pemerintah. Kita dengarin. Tapi kalau Bapa Yahweh berkata, ya, beribadahlah. Ini ada suatu versus antara Bapa Yahweh, firman Bapa Yahweh yang memerintah dengan penguasa. Anak-anak manusia. Saudara punya pilihan, saudara dan saya. Kalau kita mempunyai pilihan kepada Bapa Yahweh, pasti dia akan membela. Pasti dia akan berikan jalan keluar. Pasti dia akan memberikan keselamatan. Dan ini janji daripada firman Bapa Yahweh. Dia adalah jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Luar biasa, saudara. Dan saudara, kita lihat, saudara. Kita harus bersukacita di dalam Yahweh. Ya. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 3. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Mazmur 103 ayat 3. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Ini luar biasa, saudara. Kenapa orang Nasrani harus bersuka cita, harus bergembira? Karena apa, saudara? Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus Masya sudah apa? Mengampunkan dosa. Luar biasa. Banyak, saudara, kita lihat. Mereka yang di luar sana mengampuni melalui apa? Melalui benda-benda, saudara. Kamu ya sujud kepada benda ini, nanti kamu diampuni. Ya, bahkan hal-hal maksudnya hewan-hewan, ya, mereka percaya bahwa yang itu bisa mengampuni. Bahkan patung kayu yang mereka bikin itu semua. Katanya itu kalau kamu sujud, maka kamu akan diampuni dosa. Ini hati-hati, saudara. Jadi kita lihat di sini, Bapa Yahweh yang telah mengampuni. Kalau saudara dan saya memuji menyembah, masih ada tuduhan. Berarti harus ada penyelesaian dulu. Baru bisa saudara dan saya angkat tangan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala. Kenapa? Sudah tidak ada tuduhan. Karena Bapa Yahweh sudah mengampuni. Mau apa lagi, saudara? Kalau dia sudah mengampuni. Banyak orang berkata, oh dia belum diampuni. Hati-hati, saudara. Dia mengkotakkan orang itu bahwa tidak akan keluar dari situ. Sedangkan Bapa Yahweh sudah berkata, dosamu sudah di. Dan orang-orang yang berkata demikian, orang-orang yang menghakimi. Seberapa kekuatan saudara dan saya menghakimi, kita akan dihakimi. Ini penting, saudara. Sebab itu, saudara, ya, kita harus tahu bahwa karya daripada Bapa Yahweh jangan kita maksudnya, saudara, ya, menghakimi. Karena dia adalah gambaran Bapa Yahweh yang sudah diampuni. Dan kita lihat, saudara, ya, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Pegang ayat ini, saudara. Karena kenapa, saudara? Banyak pikiran-pikiran ya yang diserang terus diserang-serang. Sehingga saudara dan saya kalau tidak mempunyai firman yang tertulis, saudara, maka akan gugur saudara dan saya. Karena apa? Firman Bapa Yahweh berkata bahwa kuasa otoritas yang diberikan kepada saudara dan saya, ya, itu harus dipraktekin. Harus dilakukan. Bahwa apa? Ya, Yeshua HaMashiach telah menyembuhkan segala penyakitmu, penyakit kita. Sehingga saudara, apa? Yahweh akan menginjak-injak segala perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Yahweh kita injak, saudara. Karena firman Bapa Yahweh berkata bahwa apa?
Ya, segala musuh-musuh kita sudah diletakkan di bawah kaki kita. Dan tidak ada sesuatu musuh pun saudara yang bisa melawan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena Bapa telah memberikan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yeshua HaMashiach bertekuk lutut. Apa yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Mengaku bahwa Yeshua adalah Tuhan demi kemuliaan Bapa Yahweh. Sebab itu penting saudara dan saya. Ya, bahwa apa yang sudah difirmankan, pegang benar-benar dan berkata, enyah engkau. Tubuhku bait Bapa pergi dan jangan kembali lagi. Terus enyah engkau. Saya tidak izinkan engkau ada. Pergi dan jangan kembali. Terus saudara, sampai tamu yang tidak diundang itu pergi. Dan jangan ada orang yang berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh, itu kumannya masih ada di dalam tubuhmu. Oh, tidak ada firman Bapak Yesus. Tidak ada. Jangan dengar ucapan-ucapan manusia yang tidak tertulis sesuai dengan firman Bapak Yahweh yang melemahkan saudara dan saya. Tetapi dengarlah firman Bapak Yahweh yang berkata bahwa Dia Bapak Yahweh telah menyembuhkan segala penyakit kita. Selesai saudara. Sehingga apa saudara? Kita akan bersuka cita, berlompat memuji Bapa Yahweh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jangan semangat patah saudara ya. Dan kita lihat saudara yang berikut saudara. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai 19. Ya, ini luar biasa saudara. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Puji Bapak Yahweh. Saya percaya kuasa roh Bapak Yahweh sangat luar biasa di tempat ini. Ya, dikatakan karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak maupun emas, melainkan dengan apa saudara? Darah HaMashiach yang mahal, bagaikan darah anak domba, yang tanpa cacat dan tanpa noda. Darah Yesus HaMashiach menghancurkan. Darah Yesus HaMashiach menguduskan saudara. Dikatakan saudara bahwa ya, coba ayat 18 lagi saudara, kita baca bahwa ya karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Berarti saudara, hidup yang dulu ya, yang lama berlalu ya, seperti Pak Luki dan keluarga waktu dibaptis itu, yang lama berlalu menjadi baru seorang pemenang. Itulah Pak Luki dan keluarga dan kita semua. Ciptaan Yahweh, manusia baru. Karena Yahweh Elohim sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia dulu saudara. Dulu maaf kata ngerokok, mabuk ya mabuk di situ. Ya, teman panggil ikut situ saudara. Ngapain? Ada di situ. Nggak tahu saudara apa saudara ya. Lagi mau nyolong ayam saudara. Ini bahaya saudara. Ya, ini kita lihat saudara bahwa ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Maksudnya itu saudara. Hidup yang sia-sia. Jadi ini sangat penting saudara ya. Yang diwariskan oleh leluhur ya. Dari leluhur kita saudara. Ya, menyembah. Ayo kita ke sana, kemana? Ke dukun saudara. Ya nggak tahu bawa ke dukun. Ya, cara hidup leluhur kita yang tidak mengandalkan Bapa Yahweh 100%, tidak. Tapi mereka, ayo kita ke sana. Kenapa? Ya, baru hati, jangan keluar. Jangan keluar, kenapa? Nanti celaka kamu. Nah ini saudara lihat. Diwariskan oleh leluhur. Jangan menyapu malam-malam. Karena
Oh begini. Jangan. Banyak sekali. Saudara. Adat istiadat yang menghalangi kebenaran firman Bapa Yahweh. Dan dia katakan, bukan dengan barang yang fana, perak maupun emas. Ini hal-hal yang kita lihat saudara yang berharga. Perak emas ini berharga sekali, sangat berharga. Ya, jadi orang kalau umpamanya tidak punya uang, punya emas saudara. Waduh, senang dia. Udah punya emas, bisa jual, bisa buat kebutuhan. Perak juga masih ada harga saudara. Tapi ada yang lebih berharga daripada semua itu. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh saudara. Melainkan dengan darah Hamasya yang mahal bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Luar biasa saudara. Darah Yesus Hamasya lebih mahal dari perak dan emas. Sebab itu orang-orang yang maksudnya pindah agama. Aduh. Kasihan saudara. Nyaris sekali saudara kita. Kasihan sekali. Karena apa saudara? Yesus Hamasya itu saudara. Ya. Itu harganya nilainya luar biasa. Karena apa saudara? Di dalam Yesus Hamasya saudara. Ya. Itu berdiam seluruh ke-Elohimnya. Ketuhanan di dalam dia. Sebab itu saudara. Tanpa saudara dan saya berjalan bersama dengan roh Bapa Yahweh. Di dalam Galatia 5 ayat 25 saudara. Coba kita lihat. Ya, dikatakan di sana Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Jadi saudara dan saya, ini penting saudara. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Bicaralah kepada roh Bapa Yahweh. Karena apa? Dia akan menuntun saudara dan saya. Bapak Yahweh, ini sudah benar enggak? Apakah saya harus ke sana? Kadang-kadang datang itu, ya firman Bapak Yahweh tertulis, jangan. Kenapa saudara? Itulah rema, jawaban. Jangan. Tunggu waktunya, ada masanya, ada waktunya. Lihat ini. Jadi ini sangat penting saudara. Apabila kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita dipimpin oleh roh. Ini penting. Jika hidup kita dalam roh, kalau nilai itu ya, apabila kita hidup dalam roh, biarlah hidup kita. Kalau ini jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Ada sedikit kata-kata dari Lai sama Hiltia apa namanya ya, yang kita ya, kitab kita ya. Kadang-kadang saya ingin ya ini dia kita lihat ya. Sangat luar biasa bahwa banyak maksudnya orang-orang ya berkata bahwa ada orang yang berkata bahwa kitab suci kita ini katanya sudah sama kayak saksi-saksi. Jadi saya bilang kok sama? Di mana samanya? Saya bilang hati-hati. Karena firman Bapa Yahweh berkata saudara bahwa ya firman itu ya dan amin. Kalau salah sedikit hati-hati saudara. Karena kalau kita lihat di ajaran saksi-saksi ini dia berkata bahwa Yesua itu utusan. Dan kita lihat saudara bahwa ini sangat berbahaya. Sebab apa? Yesua ini saudara ya dipimpin oleh roh. Di dalam Matius pasal yang coba lihat 4 ayat yang pertama. Yesua kita lihat ya. Kemudian Yesua dipimpin oleh roh ke padang gurun untuk dicobai siapa saudara? Setan. Dipimpin.
Jadi saudara dan saya sudah diberi contoh supaya mengikuti seperti Yeshua Masya. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka apa yang terjadi saudara? Roh Bapa Yahweh akan berbicara kepada saudara dan saya. Ya, bahwa jalan itu jangan engkau lalui. Ya, sama dikatakan bahwa kita lihat ya, parah maksudnya alih-alih bintang saudara. Pada waktu mereka mau jalan, melewati jalan itu, tetapi roh malaikat datang berkata, kayaknya kalau nggak salah mimpi atau apa, jangan lewat situ ke ya jalan Herodes. Mutar. Kita lihat sini bahwa ada hal-hal yang manusia tidak bisa ya pikirkan. Tidak bisa. Karena apa? Hanya Bapa Yahweh yang bisa. Dia dikatakan bahwa kemudian Yesua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun. Padang gurun ini saudara, ini satu hal yang mengingatkan kepada suatu penderitaan saudara. Karena apa? Kalau saudara dan saya ya melihat aja padang gurun, waduh tandus. Dan kalau malam hari saudara, itu kalajengking dan ular itu berjalan saudara. Dan kalau ada badai gurun saudara, itu angin membawa itu debu-debu, ya itu bisa pindah ke sana saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi saudara dan saya kalau umpamanya tidak pakai masker, terus ya kan, tiba-tiba, apa ini? Udah ketutup sama debu. Saudara bahwa Yesua mengalami penderitaan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Roh Bapa Yahweh memimpin. Ini tidak gampang saudara untuk dicobai oleh Hillel bin Zakar. Raja kegelapan. Saudara, ini sangat penting saudara. Kalau saudara dan saya tidak melekat kepada roh Bapa Yahweh, saudara dan saya tidak bisa lawan ini. Ini pemimpin pujian yang jatuh. Hillel bin Zakar menguasai firman yang tertulis. Sebab itu saudara dan saya, Yesua aja dicobai, apalagi saudara dan saya. Ini penting saudara. Sebab itu melekatlah kepada Bapa Yahweh. Jangan jauh. Karena apa saudara? Kalau saatnya Bapa Yahweh mengizinkan saudara dan saya untuk berhadapan dengan raja kegelapan ini, maka apa yang terjadi? Kalau saudara tidak dipimpin oleh roh Bapa Yahweh, saudara akan babak belur. Dan kita lihat saudara, bahwa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang pada waktu pergi ke daerah, ternyata mereka diserang oleh dukun-dukun besar saudara. Kuasa-kuasa, ya ini coba lihat ya. Ya ini namanya jenderal-jenderal setan ini ada di daerah-daerah itu. Pada waktu dia disantet keluar darah, mati saudara. Karena kenapa? Firman Bapa Yahweh berkata, Yesua aja dipimpin oleh roh Elohim. Bagaimana saudara dan saya? Sebab itu penting sekali saudara. Kalau kita umpamanya pergi untuk melayani, jangan saudara, kalau Roh Kudus tidak suruh tumpang tangan, ada orang begini. Saya tumpang tangan saudara. Tiba-tiba saudara, transfer roh. Karena ada tertulis, hati-hati saudara. Jangan membawa dosa kita kepada orang itu. Kita mesti minta pimpinan roh Bapa Yahweh, supaya apa saudara? Supaya jangan saudara ada serangan balik. Ini penting saudara. Dan kita lihat saudara yang selanjutnya. Yang kedua, orang Nasrani harus bersuka cita, bergembira, berbahagia. Saudara, karena memiliki Elohim yang sebagai penolong. Mari kita akan membaca di Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur 146 ayat yang kelima. Kita baca di sana. 146 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang memiliki Elohim Yakub yang sebagai penolongnya. Penolong.
Jadi saudara, ya, kalau kita diizinkan Bapa Yahweh untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan dan kita rasa nak kuat, kita berdoa. Bapa Yahweh, ya. Karena apa saudara? Coba kita baca di dalam 1 Petrus 5. Ayat yang ke-7 coba gitu ya. Kita baca di 1 Petrus 5 ya. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ya. Nah, di sini dikatakan sambil memesrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia sendiri yang mempedulikan kamu, sadarlah dan berjagalah karena musuhmu si setan berjalan mengambil apa ini? Berjalan mengambil mengaum seperti singa sambil terima kasih, sambil mengaum seperti singa untuk mencari orang yang dapat ditelan. Coba ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraanmu. Jadi kita lihat di sini saudara, ya, lawanlah dia dengan iman. Jadi firman Bapa Yahweh berkata, ya, bahwa kita harus minta iman kalau kita kurang iman. Karena murid-murid Yesus HaMashiach pernah berkata, Guru, tambahkanlah iman kepada kami. Kita minta iman saudara. Supaya apa? Supaya kita berhadapan, ya, dengan raja kegelapan ini. Kita minta iman. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Maka kita bisa akan kalahkan, ya, raja kegelapan ini. Puji Bapa Yahweh. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Ini sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kita lihat saudara, di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 146 tadi. Ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 146. Dia katakan, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada dalam namanya, yang memegang teguh kebenaran sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini saudara, ya, bahwa, ya, Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kalau saudara merenungkan firman ini saudara, maka saudara dan saya patut dan sangat harus bersyukur saudara. Karena apa saudara? Langit dan bumi aja diciptain sama Bapa Yahweh. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh. Luar biasa. Nah, anak-anak sang pencipta kali langit dan bumi. Coba lihat ya. Menciptakan langit dan bumi. Laut. Luar biasa. Dan segala yang ada di dalamnya. Dan kita akan berkata, terima kasih Bapa Yahweh, segala kelimpahan, berkat, anugerah yang luar biasa Engkau sudah sediakan, tinggal kita melangkah. Saudara, harus ada action untuk mengambil. Kalau saudara dan saya tidak ada tindakan, maka apa yang terjadi saudara? Saudara harus belajar kepada semut. Harus belajar orang yang malas. Belajarlah kepada semut. Ini penting saudara. Sebab itu saudara, ya kita lihat di sini dia katakan, ya segala ada dalamnya yang memegang teguh kebenaran sampai selama-lamanya. Baik, belum tentu benar. Orang yang diperkenankan Bapa Yahweh itu orang benar saudara. Salah satu orang benar siapa saudara? Nuh. Orang benar. Bapa Yahweh yang berkata, Nuh orang benar. Dan saudara, orang benar nilainya plus. Mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang benar. Mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang benar, bukan orang baik. Tetapi orang benar, saudara.
Tidak ada ayat mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang baik. Tapi orang yang benar, saudara. Doa orang yang dibenarkan. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Orang benar. Ada orang yang dibenarkan oleh darah Yesua Masya. Ini sangat penting, saudara. Next level itu orang benar. Dan kita lihat di sini, saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-7. Masih pasal ini. Yang melaksanakan keadilan bagi yang tertindas. Melaksanakan keadilan. Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam pengadilan justru banyak ketidakadilan. Kita lihat, saudara, di bangsa-bangsa. Termasuk bangsa Indonesia, saudara. Kalau kita lihat. Ya. Banyak berita-berita yang diekspos, saudara. Saudara bisa menilai. Ya. Kalau saat ini kita lihat. Mau beribadah di gereja dilarang. Mau beribadah di rumah juga dilarang. Kenapa, saudara? Karena Bapa Yahweh berkata bahwa hanya Bapa Yahweh yang punya keadilan. Sebab itu, saudara, kita akan melihat pada waktu dalam pengadilan Bapa Yahweh, maka di situ semua akan terbuka. Hal-hal yang ada di bumi yang berkata, adil, adil. Tapi Bapa Yahweh bilang begini, tidak. Sampai para nabi pun. Ya, bukankah aku, bukankah aku, bukankah aku. Aku semua, saudara. Tidak ada Roh Kudus. Semua aku. Bapa Yahweh, pada waktu aku dipimpin roh Bapa Yahweh. Begini. Ini aku. Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat? Bukankah aku mengusir setan? Bukan aku terus, saudara. Akhirnya mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Jauhkanlah ini daripada saudara dan saya. Supaya ya ada lagu. Ya, dia katakan dia harus makin bertambah, ku harus makin. Nama Yesus saja ku di tempat paling belakang. Ini penting, saudara. Kalau saudara dan saya menyadari hal ini, saudara dan saya akan menangis. Siapakah aku ini? Bapa Yahweh dimuliakan. Siapakah kami ini, Bapa Yahweh? Sehingga engkau mati, sehingga engkau berikan roh Bapa Yahweh, roh yang keluar dari Bapa Yahweh untuk memimpin kami. Saudara ingat, saudara, apakah malaikat saudara ditebus seperti saudara dan saya? Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masya menebus. Malaikat berbuat dosa langsung, saudara, tidak diampuni. Tetapi saudara dan saya, kita berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Dia mengampuni. Raja di atas segala raja mau turun ke bumi menjadi seperti manusia dan mengampuni, bahkan mencuci kaki seorang pemimpin. Raja di atas segala raja mencuci kaki murid-murid. Siapakah raja dunia? Luar biasa. Saudara, mencuci kaki murid-muridnya. Luar biasa, saudara. Sebab itu jangan tinggalkan dia. Jangan menjauhkan dirimu daripada Bapa Yahweh. Karena apa? Kalau saudara menjauhkan dirimu dari Bapa Yahweh, maka roh Bapa Yahweh akan menjauh dari saudara dan saya. Ingat, saudara,
Yesus aja mau dipimpin oleh roh Bapa Yahweh. Mengapa kita tidak mau, saudara? Kita harus mau. Supaya apa, saudara? Hal-hal yang rahasia akan dibukakan, disingkapkan. Hal-hal yang berkata, sudah tidak ada jalan lagi Bapa Yahweh. Di depan Laut Kulsum. Di belakang tentara-tentara Firaun. Tidak ada lagi. Ya, mau lari kemana? Ke samping, kiri, kanan pun. Tidak ada jalan, saudara. Tetapi roh Bapa Yahweh memimpin Moses. Sehingga orang yang berkenan itu, yang dipimpin oleh roh Bapa Yahweh, dialah yang Bapa Yahweh pakai untuk memberikan jalan keluar. Dan saudara dan saya mau gak dipimpin oleh roh Bapa Yahweh, maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak Bapa Yahweh. Haleluya. Yang selanjutnya, saudara. Yang ketiga, orang Nasrani harus bersukacita, bergembira, berbahagia. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur 146. Ayat yang ke-9. Yahweh menjaga orang-orang asing. Pernah enggak saudara menjadi orang asing? Ya, apalagi kita yang dari Manado. Waktu datang ke Jakarta. Mau kemana ini ya? Kayak orang asing gitu. Aduh, hubungi teman ini. Hubungi si Anu. Ya, sebab itu ada saudara namanya perkumpulan. Nah, sebab itu Pak Jemi, ada arisan keluarga. Jadi berkumpul di situ, ngobrol gitu. Kamu di mana tinggal? Saya sudah di sana. Gitu saudara, supaya kita tidak menjadi orang asing. Tapi lihat ini saudara, Yahweh menjaga orang-orang asing. Di mana saudara dan saya, baik saya yang adik Sawangan, Pak Leo semua, Bapak Yahweh menjaga kita. Dimanapun saudara, jangan kita merasa bahwa kita orang asing. Tetapi ada ayat ini, dia menjaga saudara dan saya. Sebab itu penting sekali saudara. Dan apa dia katakan? Dia memberikan kelegaan kepada yatim piatu. Penting saudara, orang-orang yang merasa aduh, sudah yatim piatu seperti saya sudah yatim piatu. Papa tahun 75 meninggal. Mama belum lama meninggal. Ya, yatim piatu. Tapi apa saudara? Firman Bapak yang berkata, dia memberi kelegaan pada yatim piatu. Apakah saudara lihat saya pernah bersedih saudara? Ya, karena apa? Kalau bersedih, ingat ayat ini saudara. Dia memberi apa? Legaan. Bayangin, saudara, ya, pada waktu saudara umpamanya di puncak saudara, ya, kemudian, ya, angin kan dingin saudara, saudara tidur, aduh, nggak perlu pakai AC sudah dingin, itu namanya kelegaan, enak sekali saudara, ya, apalagi kalau kita mampir, ada kelapa muda, ya, minum kelapa muda saudara, waduh, lega sekali saudara, karena apa saudara? Bapak Yahweh telah menjamin semuanya itu. Bagi saudara dan saya dikatakan dia memberi kelegaan kepada yatim piatu dan apa? Para janda. Ini penting saudara. Jangan maksudnya, aduh Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa keadaan saya begini? Ini hati-hati saudara. Ya, firman Bapak Yahweh berkata, hati-hati dengan kita berucap. Mesti cabut. Ayub mencabut kata-katanya, ya. Dan apa saudara? Dan dia melepaskan kata-kata yang baik. Ini penting saudara, supaya apa saudara? Berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Dan dia katakan saudara, ya, tetapi dia membelokkan jalan orang fasik. Bayangin saudara. Orang fasik berkata, oh ini jalan yang benar. Ternyata apa saudara? Tuhan membelokkan nih. Belok. Akhirnya apa saudara? Jatuh mereka. Sudah lihat saudara. Banyak orang-orang fasik. Ya. Firman Tuhan katakan. Orang fasik itu, ya, dia menertawakan orang lemah.
menertawakan, mengejek orang-orang lemah. Ya, ada juga tertulis orang fasik meminjam tapi tidak mengembalikan. Orang fasik dia pinjam tapi kita harus mengembalikan ya. Kalau kita ini, kita lihat di sini saudara bahwa Bapa Yahweh sangat luar biasa. Orang benar saudara kita lihat dilindungi, ya, diberi fasilitas, yaitu roh Bapa Yahweh. Tetapi orang fasik saudara, jalan aja mungkin mereka sudah ya merancang, sudah rapat apa-apa. Tiba-tiba ya sudah ada keputusan ya ini pasti berhasil. Tapi apa? Bapa Yahweh membelokkan. Buktinya apa saudara? Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11. Ya, sudah ada? Ya, adapun seluruh bumi itu bahasanya apa? Bahasanya dan satu logatnya, saudara. Iya kah? Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Seniar. Maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Wah, luar biasa ini ya, sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batu dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita. Bukan bagi Bapa Yahweh ini, ingat ya. Sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit. Dan membuat bagi kita, apa saudara? Membuat bagi kita, mana dia? Ya, dan membuat bagi kita suatu nama. Nah, supaya nama mereka ini dipuji, bukan nama Bapa Yahweh. Ini hati-hati saudara. Supaya kita jangan tercerai-berai. Padahal Yesus berkata, beranak cucu dan penuhilah bumi. Tapi apa? Mereka mau terus. Terkungkung terus di situ. Ya, kita lihat di sini. Ya, seluruh bumi. Dan turunlah Yahweh. Melihat. Turunlah Yahweh. Untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Lihat ya, tidak ada yang tidak terlaksana. Berarti akan berhasil. Tapi apa yang terjadi? Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Coba lihat saudara, ini apa saudara? Pekerjaan orang apa? Fasik. Mereka mencari nama saudara, bukan nama Bapa Yahweh dimuliakan, nama mereka. Dan mereka melawan firman Bapa Yahweh supaya pergi. Tapi apa? Mereka apa saudara? Mau ngumpul di situ sendiri. Ngumpul semua. Dan Bapa Yahweh mengacaukan bahasa mereka. Sehingga kita lihat saudara. Ya. Sampai nama Bapa Yahweh aja terus dirubah. Nama Bapa Yahweh aja saudara, ya, dikatakan haleluya. Tiba-tiba saudara sudah bilang terpujilah Tuhan. Harusnya terpujilah Yahweh. Kenapa saudara? Karena manusia ini saudara, kita lihat suka merubah. Ya. Pikiran Bapa Yahweh supaya mereka pergi saudara memenuhi bumi. Tapi mereka punya pikiran udah jahat kepada Bapa Yahweh. Sudah tidak mau libatkan Bapa Yahweh. Sudah tidak mau. Ya Bapa Yahweh, sertailah kami. Minta petunjuk. Tidak mau minta petunjuk. Kegagalan yang terjadi saudara. Dan saudara lihat. Ada yang satu bilang, mana martil?
dikasih, kalau sekarang ini obeng. Mana bisa klop saudara. Akhirnya mereka cari sama-sama bahasa. Oh yang bahasa ini tuh sama kayak saya tuh sana. Pergi sana. Akhirnya dengan saudara ketegasan daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh lakukan supaya mereka pergi dengan bahasa mereka masing-masing. Inilah saudara kesalahan yang sangat fatal di dalam manusia pada abad-abad yang sampai sekarang. Bahasa sampai bahasa ya Papua banyak sekali. Bahasa Manado. Bukan hanya bahasa Manado. Bahasa Minahasa. Bahasa Urutun. Banyak sekali. Ya bahasa Jawa aja banyak sekali saudara. Karena apa saudara? Manusia mereka tidak mau melibatkan Bapak Yahweh. Inilah yang terjadi. Segala sesuatu yang tidak melibatkan Bapak Yahweh akan mendatangkan penyesalan. Dan inilah penyesalan yang terjadi sampai sekarang ini saudara. Sehingga nama Bapak Yahweh sudah ada di kamus lai lembaga. Sampai lupa. Sama kayak barang saudara kalau sudah taruh di kaset taruh di gudang. Lama-lama kita punya barang ini lupa saudara. Sebab itu saudara dan saya. Kita harus berbahagia dan bersyukur. Karena apa saudara? Bapa Yahweh memberikan roh kepada kita. Roh Bapa Yahweh yang luar biasa memimpin saudara dan saya kepada kebenaran demi kebenaran. Dan kita lihat saudara sekali lagi. Jangan merasa kita orang asing. Ya, jangan. Jangan merasa, oh kita yatim piatu. Ya, bagaimana kita hidup? Bapa Yahweh menyem. Jangan merasa, oh saya kan sudah meninggal suami saya janda. Jangan merasa kita akan ditinggalkan. Tapi Bapa Yahweh akan terus menyertai. Karena firman Bapa Yahweh, ya dan amin. Dan saudara kita masuk kepada yang selanjutnya saudara. Ya, kita masuk kepada Mazmur. Ya, coba lihat. Oh, kita tunggu saudara. Sebelum itu kita masuk dulu ke dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ya. Ya, Kejadian pertama ayat yang ke-26. Ya. Orang Nasrani harus berbahagia dan bersuka cita bergembira. Karena apa saudara? Ya, dikatakan dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami. Ini luar biasa saudara. Ya, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut. Dan atas burung di udara. Dan atas hewan. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang merayap. Yang merayap di bumi. Jadi kita lihat Bapa Yahweh. Ya, menciptakan kita segambar. Ya, ada nggak masih, aduh ini saya kurang ini Bapak Yahweh, saya kurang ini. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Aduh saya pendek, ya saya sama kayak saya saudara, pendekar, pendek tapi kekar saudara. Kita harus bersyukur, jangan bilang begini, wah saya pendek Tuhan. Oh Tuhan bilang banyak lebih pendek dari kamu, iya kan? Wah saya tinggi Tuhan, kurus juga saya. Waduh, Tuhan bilang bukan main, ada yang lebih dari kamu. Sebab itu saudara, kita harus apa? Terima kasih Bapak Yahweh dengan apa yang ada. Jangan kita terus bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan akan tegasin kita sebagai anak. Anak yang kukasihi akan kupukul dan kuhajar. Supaya menjadi anak-anak saudara apa? Yang berharga di mata Bapak Yahweh. Ini penting saudara ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 17 ayat 8 sampai yang ke-13. Ya. Manusia perlu dijaga karena banyak bahaya yang mengancam. Mazmur 17 ayat 8 sampai 13. Ya, dikatakan, jagalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku di bawah naungan sayap. Ini kita penting saudara karena kita ini butuh
penjaga dari Bapa Yahweh, dari hadapan orang fasik yang menindasku, menusukku, berjalan mengelilingi aku, melawan apa ini? Jiwaku ya, coba ke atas. Lemak mereka menutupi mulut, menutupi apa? Mulut ya, mulut mereka berbicara sombong. Lemak mereka menutupi, mulut mereka berbicara sombong. Sekarang mereka mengepung langkah-langkah kita. Mereka mengarahkan matanya untuk mencampakkan aku ke tanah. Rupanya seperti seekor singa yang ingin mencabik, dan bagaikan singa muda yang diam di tempat tersembunyi. Ya, bangkitlah ya Yahweh, hadapilah dan tundukkanlah dia. Bebaskanlah jiwaku dari orang-orang fasik dengan pedangmu. Ya, dari manusia dengan apa ini? Tanganmu, ya Yahweh, dari manusia dunia yang memiliki bagian di dalam hidup ini. Dengan kekayaanmu, engkau mengisi perutnya. Mereka puas dengan anak-anak dan akan meninggalkan kekayaan mereka pada bayi-bayi mereka. Terus, aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran pada saat aku bangun. Aku akan apa saudara? Dipuaskan oleh rupamu. Sampai berapa tadi ya? 15 ya. Ya, aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran pada saat aku bangun. Aku akan dipuaskan oleh rupamu. Jadi puji Bapa Yahweh saudara. Ini firman yang luar biasa bahwa kita perlu penjagaan daripada Bapa Yahweh. Karena saudara, kita lihat musuh-musuh itu ada. Sebab itu kita lihat saudara bahwa ya firman Bapa Yahweh berkata bahwa kalau ada musuh-musuh ya, kita harus tahu bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada tentara musuh. Dan kita lihat saudara bagian keempat, orang Nasrani harus bersukacita atau bergembira. Sefanya 3 ayat 9. Kita lihat Sefanya 3 ayat yang ke-9. Ya. Ya, kita lihat. Ya. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa apa saudara? Bibir yang bersih, yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Kita harus berbahagia kepada Bapa Yahweh karena apa saudara? Firman ini berkata bahwa Bapa Yahweh lah yang melakukan di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach saudara. Untuk apa saudara? Mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan. Supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya. Mau tidak mau saudara, kesaksian dari Ibu Yuli. Di mana adiknya saudara. Tanpa saudara, ya dia masuk dalam pikirannya. Bisa berkata, saya sudah tidak lagi memakai nama itu. Saya pakai nama apa saudara? Yahweh, Bapa Yahweh saudara. Karena apa saudara? Inilah firman yang luar biasa. Dia katakan Bapa Yahweh yang sendiri. Aku akan mengembalikan. Bapa Yahweh akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan. Ini penting saudara. Sebab itu dikatakan dalam firman Bapa Yahweh. Dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan kiranya namamu. Dikuduskanlah. Banyak orang yang memanggil Tuhan tetapi mulutnya belum dikuduskan. Jadi firman Bapa Yahweh yang berkata bahwa dia akan menguduskan bibir. Ya, kita lihat. Supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayani dia. Melayaninya.
Jadi jangan cuma sampai di bibir yang dibersihkan. Tetapi harus apa saudara? Harus melayani Bapak Yahweh. Harus saudara. Dengan apa saudara? Bahu membahu. Jadi saudara tidak sendiri. Tetapi ada orang-orang yang bisa saudara dan saya ya bersatu untuk melayani Bapak Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh saudara. Ya luar biasa. Dan kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Ya dikatakan ya saudara dan saya harus bersuka cita bergembira. Karena apa saudara? Mari kita baca Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah. Apa ini? Yang dapat. Ya, coba kasih gini. Berbahagialah dan kuduslah. Iya ya. Yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua. Tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi apa saudara? Imam-imam Elohim. Dan apa? Menjadi imam Elohim dan Hamasya. Dan mereka akan memerintah apa? Bersamanya selama 1000 tahun. Jadi orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh saudara. Ya dalam nama Adonai Yeshua Masya. Ya. Mereka apa saudara? Dia tidak akan kematian kedua. Jadi ada kematian pertama tubuh. Kematian kedua apa saudara? Jiwa. Dan ini yang ditakuti oleh Hillel bin Sakar dan pengikutnya. Kalau masuk kepada kematian kedua. Maka hilanglah seluruh pikiran, perasaan, kemauan. Saudara ingat pada waktu itu ada perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dia masih berbicara. Suruhlah Lazarus. Karena masih ada 5 saudara. Masih ada jiwa, pikiran, perasaan, kemauan masih berlaku. Tetapi kalau di dalam kematian kedua. Di lautan api. Maka apa yang terjadi? Semua hilang. Dan parah orang-orang yang masuk ke sana. Orang-orang yang mau masuk ke sana takut sekali saudara. Dan Hillel bin Sakar ini saudara. Ya. Dia tahu bahwa dia akan dimusnahkan juga di sana. Ini sangat penting saudara. Rahasia-rahasia kebenaran firman Bapak Yahweh. Ternyata di sana ada namanya kematian kedua di dalam firman. Ya. Berbahagialah dan kuduskanlah ia yang dapat bagian dalam kebagian pertama. Kematian kedua. Jadi kita lihat di sini ada tertulis juga dikatakan. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh apa? Tubuh. Tetapi takutlah kepada Bapa Yahweh yang bisa membunuh apa? Takutlah karena dia sanggup melakukan hal yang tidak bisa saudara dan saya pikirkan. Ternyata ada kematian kedua, yaitu kematian jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Habis saudara. Sehingga kita akan seperti tidak pernah datang ke dunia ini. Saudara dan saya ada di mana? Tidak tahu kan? Nah itulah. Seperti itulah. Pada waktu kita belum ada di bumi. Kita seperti itu. Pada waktu Bapak Yahweh. Ya. Membentuk saudara dan saya. Di dalam rahim ibu. Ya. Dia memberikan roh. Dan dia memberikan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Sehingga saudara dan saya. Pada waktu lahir di dunia. Maka apa saudara? Jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Hadir. Itulah Bapak Yahweh. Dia membentuk kita. Ya. Di dalam janin. Yang luar biasa. Yang tidak bisa masuk dalam pikiran saudara dan saya. Bagaimana tangan Bapak Yahweh bisa membentuk kita di sana. Itulah
Bapak Yahweh Tuhan yang ajaib. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh saudara. Yang terakhir saudara, kita akan baca Wahyu 22 ayat 5. Dikatakan di sana, Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada di sana. Malam tidak ada. Saudara, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu. Sama kayak kita masih ada lampu kan? Tidak punya kebutuhan lampu. Nggak bayar listrik saudara. Ya. Dan sinar matahari. Sinar matahari pun saudara. Tidak. Apa dikatakan? Karena Yahweh Elohim menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Karena saudara dan saya tetap setia kepada Bapak Yahweh. Maka saudara dan saya akan memerintah 1000 tahun damai. Dan yang selanjutnya kita akan memerintah bersama Bapak Yahweh untuk selama-lamanya.